Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kewajiban kita salat zuhur berjamaah, yang ditambah kita masih mau memberikan waktu kita, menyisakan waktu kita untuk menambah ilmu pengetahuan kita tentang ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, karena masih berada di penghujung bulan Syawal, tepatnya kalau nggak salah tanggal 29 ini, ya, kita berada di akhir bulan Syawal, maka saya beratas nama pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bikhair. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadah kita. Kemudian juga mudah-mudahan kita semua ini termasuk orang-orang yang bisa menjaga kebiasaan baik ibadah seperti di bulan Ramadan kita bawa sampai Ramadan yang akan datang lagi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kebetulan pada kesempatan kali ini pembahasan kita ini juga kalau nggak salah, Anda masih ingat kan ya? Seingat saya terakhir pembahasan kita adalah air, ya. Dan sekarang air sudah selesai, maka pembahasan kita sekarang mengenai bab siwak, ya. Siwak ini adalah sesuatu yang disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ya. Dan siwak ini mungkin termasuk sunnah yang banyak ditinggalkan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Ya, mungkin dari sekian banyak orang yang sholat tadi ini, zuhur, ya, bisa kita lihat berapa orang yang siwakan, berapa yang tidak bersiwak. Ya, nah ini salah satu sunnah yang yang banyak sekali ditinggalkan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan dengan pembahasan kita di siang ini bisa memberikan kita pengetahuan, menambah ilmu kita tentang fadilah siwak dan pentingnya siwak. Ya. Dikatakan di sini faslun fi isti'mali alati siwak. Ya. Fasal atau bab tentang hukum menggunakan alat siwak. Ya. Wa huwa min sunanil wudu. Siwak ini termasuk dari sunnah-sunnahnya wudu. Nah, nanti kalau kita bahas bab wudu, insyaallah pertemuan yang akan datang, itu sunnah wudu itu ada 3 macam. Ada sunnah sebelum wudu, ada sunnah ketika wudu, ada sunnah setelah wudu. Sama seperti bab sholat, ada sunnah sebelum sholat, ada sunnah ketika sholat, ada sunnah setelah sholat. Ya. Nah, salah satu sunnah sebelum wudu adalah bersiwak. Ya, nanti bagaimana cara siwak kita ajarin. Ya. Kemudian wa yutlaqu siwak aidan ala ma yustaka bihi min araqin wa nahwihi. Siwak ini, ya, juga diucapkan atau disebut untuk sesuatu yang digunakan untuk bersiwak alatnya. Nah, ya, kalau Bapak pernah lihat, ini namanya, ya, min arakin yang terbuat dari kayu arok, namanya kayu arok. Kalau yang pernah di daerah Timur Tengah, ya, waktu saya waktu di Hadramaut itu, pohon siwak itu dia menjalan gitu, nggak tinggi ke atas, merembet ke bawah gitu, ya. Dan itu ada batang-batangnya, ada akarnya, itu diambil dari batangnya kayu arok atau akarnya kayu arok, ya. Akarnya ada yang di keluar dikit, ada yang di bawah dalam. Ya, ini yang diambil dari kayu arok, itu yang sunnah. Ya. Dan ini ada kitab khusus membahas masalah fadilah siwak sampai 7 macam.
70 rahasia atau keistimewaan bersiwak. Nah, kayunya seperti ini, dan alhamdulillah di Indonesia udah banyak yang jual. Ya, banyak yang jual kan? Hah? Ya, Tanah Abang banyak tuh. Ya, condet banyak tuh ya, kuitan. Nah, banyak. Ini kayu siwak. Dan ini kayu yang seakan-akan biasa, tapi khasiatnya besar dan pahalanya gede. Nah, orang kita ini banyak kayu siwak segini paling 10.000, ya kan? Kalau di sana murah, bisa 2.000, 3.000 uang rupiah. Kalau di Hadramaut, kalau di kita pun karena diimpor, jadi 10.000, 12.000 wajar, ongkosnya kan mahal. Ya, ini banyak orang yang kadang malu pakai ini. Ya, Al-Habib Abdullah bin Umar As-Syatiri pernah mengatakan dalam satu syairnya yang artinya begini: engkau bangga, ya, mengantongi rokok di kantongmu, tapi engkau malu mengantongi siwak di kantongmu. Kira-kira benar nggak diucapkan? Guru saya pernah begitu tuh, Al-Habib Abdullah bin Umar As-Syatiri dalam syairnya begitu mengatakan, ya, tahtas dalam bahasa saya, engkau merasa bangga, ya, apabila di kantongmu itu ada rokok, akan tapi engkau malu apabila di kantongmu ada siwak. Ini orang akhir zaman seperti itu. Padahal seharusnya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW lebih mementingkan menggunakan ini, ya, menggunakan siwak. Ya, nah ini makanya kalau bisa bersiwak dan pakai kayu arok. Wa nahwihi, atau selain kayu arok, ada juga kalau seandainya nggak ada kayu arok, bisa digunakan hal lain untuk bersiwak. Ya, kayu lain, kayu ud misalnya yang wangi ada. Atau Ustaz, saya nih nggak punya kayu sama sekali. Bagaimana kalau saya bersiwak dengan sesuatu yang lain? Yang boleh digunakan untuk bersiwak adalah kullu syai'in khashin, segala sesuatu yang kasar. Ya, contoh misalnya sikat gigi. Nah, saya kalau kayu siwak nyarinya susah di kampung saya. Gimana kalau saya pakai sikat gigi? Boleh kan? Boleh. Tapi khasiatnya memang tidak seperti kayu ini. Cuma dapat kesunahannya. Karena inti dari siwak itu ya izalatu menghilangkan sesuatu yang kotoran yang ada di mulut kita. Itu sebenarnya inti dari syariat siwak, membersihkan mulut. Makanya Rasulullah giginya bersih, mulutnya wangi, begitu rajin siwakan di setiap saat. Ya, nah, Ustaz, saya kalau siwak nggak punya saya, atau nggak penting, boleh nggak saya pakai sikat gigi? Ya boleh, ya, tapi dapat sunnahnya, tapi fadil manfaat aromnya ini nggak terdapat dalam sikat gigi. Ya, kan panjang, potong misalnya, boleh aja, cuma afdalnya pakai kayu siwak. Ya, Ustaz, saya malu kalau misalnya pakai sikat gigi. Gimana? Boleh juga pakai bahan, tapi jangan bahan yang halus. Ya, bahan yang agak kasar kayak handuk Bang Baja itu yang putih kan agak kasar tuh. Kalau handuk Palmer itu halus tuh. Ya, handuk murah itu yang murah, yang agak kasar tuh boleh siwakan. Atau ujung baju kita kalau di sini licin biasanya. Cuma kalau yang pas bagian jahitan ada kasar-kasarnya, itu boleh. Oke, jangan heran kalau para ustaz atau para kiai yang lupa bawa siwak juga gini. Jangan dibilang jorok, bukan ini gantinya siwakan. Atau ujung baju, kerah baju, ya. Cuma jangan habis pakai itu besok nggak diganti, terlalu bau nih, ya. Jangan cuci bajunya. Ini boleh menggunakan siwak karena sesuatu yang kasar, ya. Kalau seandainya ada yang bertanya, Ustaz, saya ini baju saya kayak sayang, tapi tangan saya kasar. Kuli misalnya, boleh nggak pakai tangan saya sendiri? Ini ulama beda pendapat. Ya, berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan cukup, artinya pendapat sunnah. Ada yang mengatakan tidak sunnah, tidak sah atau tidak dapat sunnahnya. Ya, kalau tangan sendiri walaupun kasar, ini ulama beda pendapat. Cuma kalau tangan orang lain, ya, tangan orang lain sah nggak digunakan untuk siwak? Seandainya ada yang mau, wah tangan nanti kasar juga nih, ada untuk bawa siwak nih, pinjam tangannya misalnya nih, ya ada yang pinjemin, ya, mau lagi, masya Allah nih, ya, pakai buat siwak itu sah. Karena termasuk alat, bukan bagian dari tubuh dia, gitu ya. Nah ini hukum bersiwak, afdalnya pakai kayu arok, gitu ya. Kemudian wasiwak mustahabun fi kulli halin. Siwak itu disunahkan di setiap kondisi, ya. Dalam segala kondisi kita disunahkan bersiwak, ya. Nanti ada khususnya di 3 tempat ini, ya, 3 waktu. Nah, dikatakan di setiap kondisi ini seperti apa misalnya? Pengen tidur, siwakan, ya.
bangun tidur siwakan. Pengen hadir majlis taklim seperti ini, siwakan. Pengen ngajar seperti saya, siwakan. Sunnahnya begitu. Pengen khutbah, pengen sholat, pengen wudu, ya, dalam segala kondisi disunahkan untuk bersiwak. Jelas kira-kira ini? Jadi kalau bisa setiap kita ini kalau bisa punya siwak. Kalau bisa punya siwak. Ya, kata Rasulullah, "Raka'atani bisiwak afdal min 70 raka'ah biduni siwak." 2 rakaat yang kalian kerjakan dengan menggunakan siwak ini lebih utama dibandingkan 70 rakaat tanpa siwak. Bayangin itu pahalanya. Kalau tadi zuhur kita pakai siwak kan 4 rakaat, itu lebih utama daripada 140 rakaat dibanding yang nggak pakai siwak. Kan perkara sepele sebenarnya, ya. Cuma kita nggak mau. Mungkin kalau saya tanya masing-masing ini yang hadir di sini ada yang bawa siwak, kemungkinan 1% doang yang bawa siwak, atau 0% kali kan, pada nggak bawa siwak semua. Nah ini, ada tuh alhamdulillah siwak sunnah. Ayo, ya, jangan cuma rokok aja, handphone kita kantongin, bangga. Yang BB-nya, yang LG-nya, ya, yang Samsung-nya, cuma siwak nggak ada. Ya, saya kalau lagi waktu di Hadramaut itu, ya, kalau salaman sama guru saya, kebetulan saya punya guru itu termasuk yang mukasyif, ya, Allah kasih apa kemuliaan, kadang bisa ngebaca orang gitu, ya. Kadang kalau kita salaman sama dia, langsung tanya, fans siwak, mana siwak? Ada nggak ada? Nasihatin sama dia, besok bawa siwak. Kalau nggak punya kasih duit beli siwak. Sampai begitu. Ya, ini saking pentingnya siwak dan pahalanya sangat besar. Ya, kemudian dikatakan di sini, wala yukrahu tanzihan illa ba'da zawal as-sahih. Siwak ini kan tadi dikatakan sunnah di setiap kondisi dalam segala waktu. Tapi terkadang ada waktu-waktu yang dimakruhkan untuk kita bersiwak, termasuk diantaranya adalah ketika orang sedang puasa setelah zawal menurut sebagian ulama. Ingat ya, menurut sebagian ulama, enggak semuanya. Ini ya. Jadi kalau orang lagi puasa, baik Ramadan atau puasa sunnah atau puasa qadha, yang penting lagi puasa ya. Ba'da zawal, setelah zawal itu artinya ketika matahari tergelincir atau keluar dari tengah-tengah langit, masuk waktu zuhur, artinya setelah zuhur, itu ada gampangannya. Ya, arti zawal itu matahari keluar dari tengah langit, yaitu masuk waktu zuhur. Kalau sudah zuhur, maka menurut sebagian ulama makruh bagi orang yang berpuasa untuk bersiwak. Kenapa? Ya, karena dalam satu hadis yang sahih Nabi mengatakan, ya, perubahan mulut orang yang puasa, dakhulu faqis shaim, ya, atyabu 'indallah min rihil misk yaumil qiyamah. Perubahan atau bau yang ada pada mulut orang yang berpuasa, kata Rasulullah, ini kan orang kalau ingin waktu Ramadan kemarin itu, kan mulut kita kadang bau ya, nggak tahu ya yang lainnya, ya. Kadang mulut bau tuh, apalagi tidur gitu kan, jarang ngomong, ya. Kan Ramadan juga nggak makan, ya. Ini mulut bau, perlu terjadi perubahan bau mulut. Ini kalau disiwak hilang, atau kita sikat gigi hilang tuh baunya, nggak bau lagi. Kata Rasulullah, bau mulut yang ada pada mulut orang yang sedang berpuasa itu nanti di hari kiamat lebih wangi daripada minyak misik. Allah rubah tuh mulutnya wangi kita. Makanya kalau seandainya setelah zawal, makanya sebagian ulama berpendapat, kalau seandainya Rasulullah mengatakan, memang tidak ada larangan, Nabi bilang jangan siwak, enggak, ya. Tapi karena Nabi bilang mulut itu nanti akan berubah baunya lebih wangi dari misik di hari kiamat, mulut orang puasa, maka jangan dihilangin baunya. Paham yang sebagian ulama gitu. Kalau ente siwakan, ente sikat gigi setelah zuhur, emang mulut ente gak bau, tapi nanti gak dapat fadilah wangi nanti di hari kiamat, gitu kata sebagian ulama. Nah, oleh karena itu, menurut sebagian ulama tidak makruh bersiwak bagi orang yang berpuasa setelah zuhur. Jadi kalau kita pengen sikat gigi, afdalnya itu sebelum zuhur. Itu. Ini kan kadang orang habis subuh tidur sampai zuhur, baru mandi dah. Apalagi kalau lagi libur kerja, ya ini sih, ya memang tidurnya orang puasa ibadah, cuma jangan tidur mulu maksudnya ya. Ini tidur sampai zuhur, baru dia mandi, baru sikat gigi. Nah ini menurut sebagian ulama dikatakan hukumnya makruh. Ya, khususnya ulama mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang lainnya mengatakan enggak makruh sama sekali. Jadi boleh walaupun setelah zuhur. Ya, nah ini hukum bersiwak ada kadang dimakruhkan setelah zuhur. Fardhon au naflan disunnahkan bagi kita, ya. Ini baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Ya, tadi pengen zuhur, siwakan. Nanti ba'diyah siwakan. Nanti asar siwakan.
duha siwakan. Ya, setiap selesai salam, misalnya kita mau duha 4 rakaat nih, 2 rakaat, selesai duha 2 rakaat, siwakan lagi, siwakan lagi. Nah kan tadi udah, tetap sunnah. Ya, setiap sholat yang kita ingin kerjakan maka disunahkan bersiwak. Tadi kata Rasul, 2 rakaat dengan siwak lebih afdal, lebih utama dibandingkan 70 rakaat tanpa siwak. Bayangin tuh, ya, rugi sebenarnya kalau kita nggak siwakan. Ya, nah ini bahkan Nabi dalam satu riwayat mengatakan, laula asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Ya, adalah riwayat lain inda kulli wudu. Ya, kalau tidak memberatkan bagi umatku, maka niscaya akan saya wajibkan, saya haruskan setiap umatku untuk bersiwak setiap sholat atau setiap wudu. Kalau nggak memberatkan, makanya Nabi kalimat begitu. Kalau nggak memberatkan, artinya Nabi khawatir kalau diwajibin nanti yang lain masa berat, umat yang siap tuh. Lihat Nabi itu perhatiannya sama kita. Padahal perkara ringan. Ini kata Nabi, kalau seandainya nggak berarti umat saya wajibin siwak. Ya, sekarang kita bayangin aja, kita aja sekarang kita pribadi masing-masing. Kadang nggak ada konsepnya, nggak ada perhatian terhadap siwak. Kadang bahkan sebagian kita banyak ya yang baru tahu siwak itu sunnah. Banyak loh. Di antara jamaah-jamaah yang pernah saya pengajian tuh bertanya, oh siwak itu apa Ustaz? Nah bingung, baru dengar istilah siwak. Padahal udah 30 tahun, 40 tahun ya jadi orang Islam, baru dengar siwak tuh. Nah gimana coba nih? Kita nggak memperdalam ilmu tentang sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau bisa ayo kita hidupkan lagi sunnahnya Nabi Muhammad SAW, gitu ya. Nah kemudian wa tazulul karahah bi ghurubi syams. Tadi sama tuh, makruh bagi orang yang puasa setelah zuhur, baik dia sholat fardu atau sholat sunnah. Tapi selain yang nggak puasa atau sebelum zuhur, sunnah sholat fardu atau sholat sunnah bersiwak terlebih dahulu. Ya. Wa tazulul karahah bi ghurubi syams, dan hilang kemakruhan ini ketika matahari terbenam karena sudah nggak puasa lagi. Gitu ya. Kalau sudah maghrib, asal mau sholat maghrib siwakan. Ramadan yang lagi puasa sunnah nih, udah maghrib mau siwakan, boleh nggak? Boleh. Sudah tidak makruh lagi. Menurut sebagian ulama, dan ini pendapat yang terkuat. Ada yang mengatakan, selama puasa, selama itu Ramadan nggak boleh siwakan. Ya, tapi pendapatnya lemah. Ya, yang terkuat mengatakan kalau sudah masuk maghrib, sudah masuk lagi sunnah bersiwak. Gitu ya. Jadi kalau kita mau tarawih, mau sholat maghrib itu sunnah siwakan. Gitu. Ya. Waqtar Nawawi adamul karahah mutlaqan. Tapi yang Imam Nawawi pengarang kitab itu Minhajul Minhajul Talibin, ya pengarang kitab syarahnya syarahnya Arba'in, yang membuat matan Arba'in Imam Nawawi, Syekh Nawawi, ya beliau mengatakan enggak makruh sama sekali. Ente lagi puasa setelah zuhur atau sebelum zuhur terserah, enggak makruh sama sekali. Nah ini yang pendapat ini sama seperti pendapat 3 mazhab yang lainnya. Mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Maliki sama tidak makruh sama sekali. Ya, jadi kita pakai yang mana nih? Yang mana aja boleh. Ya, yang penting siwakan dulu. Gitu. Ini udah nanya pendapat yang mau pakai yang mana, siwakan agak juga. Ya, siwakan dulu. Ya, jangan ketika siwak. Ya, wa huwa ay as-siwak, siwak itu fi thalathati mawadhi ashaddu istihbaban. Dalam 3 kesempatan, 3 kondisi ini sangat-sangat disunahkan. Ya, kalau bisa di 3 kondisi ini jangan sampai nggak siwakan. Ya, min ghairiha, dibandingkan kondisi-kondisi yang lainnya. Kapan sangat sunnah bersiwak? Ahaduha inda taghayyuril fami min azmin. Ya, salah satu waktu kita bersiwak sangat sunnah ketika bau mulut kita berubah yang disebabkan oleh azmin ay sukutun tawil, diam yang lama. Orang kalau nggak ngomong itu mulut bau. Jangankan mulut, air aja air. Coba kita taruh di bak, biarin aja. Sudah waktu yang lama, sebulan 2 bulan tertutup, bau berapa lama tuh? Tapi nggak berubah padahal dia. Tetap aja air, cuma rasanya baunya beda. Nah sama seperti mulut kita, yang yang keluar enzim, kan? Kemudian ada plak-plaknya, bahasa Betawi jigong, ya. Ini bau lama-lama tuh, ya. Coba aja dah bapak diam, ya. Kemudian suka ngomong, langsung keluar bau naga, gitu ya. Nah itu. Ini disunahkan, sangat-sangat disunahkan kalau kita bau mulut berubah tidak enak. Begitu juga, ya. Waqila tarkul akal. Ada yang mengatakan arti asli di sini apabila nggak makan sama sekali kayak orang puasa, ngomong-ngomong tapi dia nggak makan. Ini juga membuatkan mulut bau. Ini juga disunahkan bersiwak. Ya.
Nah ini termasuk waktu-waktu yang sangat dianjurkan untuk bersiwak. Termasuk juga ya apabila berubahnya bau mulut ini karena sesuatu yang kita makan. Contoh, kita ini pengen makan bawang, nah, kan ada yang bawang mentah tuh, makan tuh, coba ngomong bau. Atau teh plus jengkol, dapat teh plus jengkol lagi, ya. Ini mulutnya bau. Nah ini sangat dianjurkan untuk bersiwak, apalagi indah ijtima, ketika ini ngumpul sama orang banyak. Wah ya, ini termasuk. Makanya kalau kita nanti belajar tentang uzur boleh ninggalin Jumat, uzur boleh ninggalin Jumat. Salah satu uzurnya adalah apabila mulut kita bau gara-gara memakan sesuatu yang mentah, ya, yang baunya tidak enak dan tidak ada alat untuk menghilangkan baunya. Itu termasuk uzur nih. Tapi jangan bikin-bikin ya. Contoh misalnya kita makan pete sama jengkol, ya, kemudian pengen rapat DKM, itu sunnah siwakan dulu, ya, ngilangin dulu baunya, sikat gigi. Kenapa? Karena kalau kita lagi mulut kita bau, kita rapat, wah bisa bahaya nih, bubar rapatnya, ya. Atau kita lagi ngobrol sama istri kita, ya tadinya dia senang sama kita gara-gara mulut kita bau, bisa hilang, ya, keinginannya. Nah ini makanya disunahkan kalau mulut kita bau disikat. Alhamdulillah sekarang udah macam-macam ya, odol yang mereknya macam-macam, sikat gigi juga macam-macam. Sikat gigi dah, boleh nggak sikat gigi sambil kita niatin bersiwak? Boleh, karena sudah termasuk tuh alatnya, termasuk sesuatu yang kasar nanti bisa menghilangkan kotoran. Nah itu boleh. Ya kalau setiap kita sikat gigi niatin bersiwak, gitu ya. Khususnya ketika mulut kita berubah, habis makan nggak enak nih, jangan dibiarin. Ya, Nabi itu nggak senang bau-bau yang tidak enak. Ya, Nabi ngajari kita selalu bersih, wangi, rapi. Nabi aja kalau pengen ada tamu nih, ya utusan dari Persia dari mana-mana, Nabi sisiran, Nabi pakai minyak wangi, pakai baju yang agak bagusan, itu sunnahnya begitu. Jangan orang Islam ini kelihatan kumel. Ya, ini kesannya tuh Islam jorok itu, salah tuh sunnahnya. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, maha indah, senang yang indah-indah. Jangan orang Islam dekil, ya, jenggotnya nggak kurus, sini-sini kemana-mana, ya. Nabi aja disisir jenggotnya, rapi. Ini kadang bawa kemana-mana jenggot, ya, kadang cabang-cabang kemana-mana, bajunya udah bawa cuci-cuci, ya. Sunnah apa? Nabi nggak ngajarin begitu, sunnah rapi, Nabi ngajarinnya. Ya, pakai minyak wangi, ada tamu disisir, rambutnya diminyakin sama Rasulullah, bahkan malah pakai henna, pakai pacar diwarnai, ya cuma jangan warna hitam, haram kalau kita, ya, warna merah. Nabi merah itu cakep, ya, proporsional. Nabi orang itu, oke, Nabi itu manusia paling sempurna. Al insanul kamil itu Rasulullah SAW, manusia paling sempurna. Ya, dari bentuk fisiknya, dari cara merawat tubuhnya, Nabi itu paling sempurna. Makanya kita diajarin ikutin dah bersiwak. Bagi kita bersih, kan gigi kan beda-beda, ada yang rata, ada yang maju depan, di belakang. Nah ini supaya menghindari baunya itu, ayo siwakan. Nanti akan kita terangkan apalagi fadilah siwak ya diantaranya. Kemudian termasuk juga sunnah bersiwak, ya. Wa inna maqala ghairi yashmul taghil fami bi ghairi azmin. Nah, kenapa dikatakan termasuk sunnah bersiwak ketika berubahnya bau mulut dengan sebab diam dan yang lainnya? Arti yang lainnya di sini, misalnya kita makan sesuatu yang baunya nggak enak, bawang putih, bawang bawang merah, bawang ini dan selain bawang putih, bawang merah, teh, jengkol, apalagi bau kita makan, maka sunnah kita bersiwak, ya, membersihkan gigi kita. Azan yang kedua, kapan sangat sunnah bersiwak? Indal qiyam ay al-istiqaz minan naum, ketika bangun dari tidur. Nah sebenarnya itu yang dokter ajarin, pengen tidur gigi, bangun tidur gosok gigi, itu sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, di Nabi ini udah ngajar dari 1400 tahun yang lalu, udah diajarin sama Rasulullah. Ketika bangun tidur sunnah siwakan. Nabi itu di pinggir di tempat tidurnya itu naruh siwak, ya, dekat bantalnya. Ketika bangun yang pertama dikerjakan doa, kemudian bersiwak. Nah, ya, nah kita gitu kan kira-kira. Kita pengen tidur, bawa siwakan, bangun tidur, bawa juga, bawa gigi tidur. Makanya gigi pada bolong-bolong, ya, rusak giginya, nggak terawat. Nabi hanya sehat, ya, pengen tidur siwakan. Apalagi kita punya istri lagi, siwakan, bersihin gigi, biar dia sama kita enak dekatnya. Itu gigi bau naga, bukan dia istri kan mau dia, ya, enak kita ciumnya. Nah ini kayak sunnah yang Nabi ajar itu pasti benar.
nggak ada yang salah. Ya. Kemudian wasalif indal qiyam ila shalah. Nah, tadi kan yang kedua itu ketika bangun tidur dan juga ketika pengen tidur juga. Sama tuh, disunahkan siwak Nabi pengen tidur siwakan, bangun tidur juga siwakan. Bahkan Nabi ya ketika di akhir hayat ini pengen meninggal dunia, itu Nabi dipangku oleh Sayyidah Aisyah ya, ketika ingin sakaratul maut, ingin dicabut nyawanya, Nabi masih ingat siwakan. Makanya menurut nanti kita bahas fadilah, termasuk fadilah siwak, di antaranya membantu kita untuk mengucapkan kalimat tauhid ketika meninggal dunia, mengucapkan dua kalimat syahadat ketika meninggal dunia. Nabi ketika ingin meninggal minta siwak sama Siti Aisyah. Ya, dan sunnah siwak itu basah, sunnahnya basah supaya nggak sakit di gigi dan gusi. Ya, dibasahi dengan air. Karena kondisinya Siti Aisyah lagi memangku Rasulullah, ya, ketika itu sedang sakaratul maut, dibasahin sama ludahnya Siti Aisyah. Tuh lihat mesranya. Nabi itu mesra sama istrinya. Kita kadang mau istri gigi ya. Nabi itu mesra, sampai istri Nabi mesra. Ya, semua ada contoh terbaik itu ada pada baginda Rasulullah SAW. Ya, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bersungguh benar-benar telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan panutan terbaik buat kita. Makanya kita kalau punya panutan, punya idola itu Rasulullah aja udah. Enggak usah artis, jangan. Ya, yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba, kata Rasulullah. Nanti hari kiamat orang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai di dunia. Kalau di dunia cintanya sama Smash, kumpul sama Smash. Beneran ini. Kumpul sama siapa? Jupe, kumpul sama Jupe. Tapi kalau kita di dunia kita kembangkan cinta kita pada Rasulullah SAW, insya Allah walaupun amal kita dikit, ya banyakkan maksiat itu cuma gara-gara cinta, insya Allah nanti diikutin di situ. Nabi tahu orang yang cinta sama apa enggak, perlihatkan nanti Allah tahu. Nanti cinta sama Rasulullah, cinta sama para ulama, sama ulama. Tapi saya bukan ulama ya Allah, udah cinta. Ya itu pentingnya cinta begitu. Makanya cintai orang itu ya jangan salah. Cintai orang-orang soleh, ya. Kalau istri kita lagi hamil, ulama-ulama ngajarin, lihat foto-foto orang soleh, para kiai, para ulama, para habaib, gitu ini artis, Mick Jagger, Bon Jovi, anaknya akhirnya begitu mulai, ujung-ujungnya. Ayo coba cintai orang-orang soleh, ya. Cinta sama orang soleh itu akan membawa manfaat buat kita. Dekat sama tukang minyak wangi, ya kan? Dekat sama apa lagi? Tukang judi, akhirnya main judi ntar lama-lama. Dekat sama ulama, dekat sama orang-orang soleh, walaupun gak jadi begitu, mirip-mirip, begitu datang, ya. Coba ayo, ya dekat sama orang-orang soleh, kita sama, khususnya kita sama baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ketika pengen tidur dan bangun tidur sunnah bersifat. Yang ketiga, as-salif indal qiyam ila shalah, ketika ingin mengerjakan sholat. Nah, kayak tadi itu, ya disunahkan kita bersiwak fardhu atau naflan, baik itu sholat fardu atau sholat sunnah, ya. Ini sunnah banget nih. Dan cara bersiwak nanti ini sebenarnya pembahasannya ke depan nanti ya, cuma supaya lebih jelas saya kasih contoh nih. Milih siwak itu jangan yang terlalu gede banget. Segini juga jangan terlalu kecil macam ini, jangan. Tapi yang sedang ya, tidak melebihi jempol, tidak lebih kecil dari ini ya. Segini, ini akan gini ya, kalau lebih atau lebih besar sedikit nggak apa-apa ya. Dan juga jangan terlalu panjang, 2 meter, gimana nyuapnya susah ya, tidak melebihi 1 shibr ya, nggak lebih dari segini ya. Ini sunnahnya begitu. Kemudian sunnah megangnya juga ya, ini 3 jari di atas, 2 jari di bawah. Ini pegang begini, ini sunnah pegang gitu ya. Sebenarnya boleh aja begini, boleh ya, tapi sunnahnya begini yang lebih utama begini kan ya. Paham kira-kira nih ya? Insyaallah terus siwak ya. Jadi praktek di rokok, pegang rokok gitu. Rokok nggak ada sunnahnya, ya. Rokok berhentiin. Yang ngerokok berhenti rokok dah, ya. Mendingan buat celekan akhirat aja tabungin. Kadang-kadang yang bagian rokok ini dia sehari 1 bungkus 15.000. Coba Jumatan 5.000 seminggu sekali, 5.000. Padahal setiap hari 12.000, kalah sama rokoknya, ya. Padahal masih itu celekan akhirat kita tuh, ya. Kita jangan sampai kalah sama rokok nih, ya. Jadi siwak pegangnya seperti itu sunnahnya. Walaupun boleh begini, boleh, ya. Sunnahnya begini. Kemudian kaifiyah bersiwak, tata caranya dimulai taruh di tengah, ya, gini. Kemudian gosok bagian kanan atas. Nah, jadi sunnah itu ada 2 kaifiyah. Sunnah pertama seperti bikin angka 8 dari tengah, kanan atas, kanan bawah.
kiri atas kiri bawah, gitu. Sunnah pertama. Ya, kaifiyah kedua dari tengah kemudian ke kanan atas, kemudian kanan bawah, kiri bawah, kiri atas, seperti nol gitu ya. Itu juga boleh. Itu sunnahnya di gigi. Jadi sunnahnya begini miring, bukan begini, enggak. Ya, enggak sunnah seperti itu. Kalau sikat gigi lain ya, ayat hukumnya ya. Itu kasih waktu dia ada kaifiyah tersendiri yang diajarkan oleh Rasulullah SAW seperti itu. Ada dua kaifiyah, bikin seperti yang ke-8 atau bikin seperti yang ke-0. Dan juga sunnah ketika bersifat di lidah. Caranya gimana? Bukan miring, tapi lurus turun dari atas ke bawah. Nah, ini juga sunnah. Ya, bukan begini. Enggak, sunnah enggak begitu. Nah, ini kaifiyah atau tata cara sunnah melakukan siwak. Ya, kita bisa dipraktekin masing-masing ya, kan gampang tuh. Ya, jadi ntar cari dah kalau ada waktu toko-toko parfum bisa jualan kan ya. Atau kalau bingung-bingung condet Hawi itu atau ke Kuitang atau Tanah Abang banyak tuh jualan. Beli jangan satu ya. Atau renteng gitu ya, seikat beli tuh. Bagi-bagi dah. Ini setiap orang yang kita bagi siwak dia pakai, kita dapat pahalanya tuh. Ya. Kalau bisa emang DKI maksudnya buat siwak bagi yang mau ya. Kalau siwak gratis nih, murah siwak itu, tapi pahalanya besar dan faedahnya besar. Nanti kita bahas faedahnya siwak. Bekas yang bekas. Ya bekas ya. Enggak apa-apa pokoknya yang berkahnya boleh gitu. Ya. Nah, ini siwak nanti nggak cuma sekali pakai, beda sama rokok. Rokok udah habis buang. Ini siwak habis, potong dikit, bikin lagi. Gitu. Jadi, berapa lama? Nggak ada batasan berapa lama. Ketika kira-kira sudah mulai rontok atau mulai baunya nggak enak, potong, ya, kemudian bikin lagi. Bikin ini apa? Tinggal diiris-iris, gigit-gigit sampai seperti bulu sikat. Nah ini awet nih, ya, cuma yang kecil banget masih pakai aja. Itu terlalu irit, ya. Jangan kurang dari 4 jari, ya, jangan terlalu pendek banget. Ya, nah ini sunnah bersiwak seperti itu, ya, khususnya ketika pengen sholat. Ya, insya Allah mudah-mudahan ini insya Allah berikutnya karena ini khusus untuk tahun ini atau setelah Ramadan ini berbeda jadwalnya. Kalau dulu kita setiap Kamis ya mengajar fikih, kalau sekarang enggak, per minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis fikih. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis tafsir gitu. Jadi per minggu. Jadi insya Allah pertemuan berikutnya akan kita bahas lebih luas lagi mengenai siwak, faedahnya apa, ya, kemudian tata caranya supaya lebih jelas lagi, ya, bagaimana cara siwak yang benar dan apa doanya ketika bersiwak. Ya, ini pembukaan mengenai bersiwak. Insya Allah saya juga sudah bikin talkhisan, ringkasan. Ya, kalau sini kan memang kita kecil, maksudnya kita ringkas banget. Nah, ini saya bikin tulisan sendiri, terjemahan sendiri, apa yang berhubungan dengan siwak. Ya, mudah-mudahan nanti kalau selesai bisa kita bagi-bagiin, ya, biar jamaah juga ada yang dibawa pulang oleh-olehnya. Ya, jadi pulang itu kadang orang haji kan beda bang. Ada orang haji itu hakimnya cerdas, yang dia dapat diingat, itu enak begitu tuh. Tapi ada orang model ini diajarin nih sekarang nih, nyampe mau udah lupa lagi tuh. Besok ngaji lagi, mana ngaji apa ya? Lupa kan? Ada yang begitu. Nah, makanya kata para ulama, ilmu itu ibarat binatang buruan. Ketika kita nyari capek, ngejar, itu ilmu tuh. Makanya orang kalau mau nyari ilmu kan di sono misalnya pergi guru itu, guru fulan, cari capek. Nah, ketika sudah dapat itu ilmu, gimana cara ngikatnya? Ketika sudah dapat binatang buruan, cara ngikatnya ditulis. Nah, tulisan itu cara mengikat ilmu kita. Nah, sekarang kita udah seorang sekarang udah mau hadirin bagus banget. Boro-boro nulis, Ustaz, yang penting datang dah. Sesi jiping aja, ngaji kuping, boleh kok. Ya, namanya jiping, ngaji kuping kayak sekarang ya, ngaji kuping. Ya, ada orang model jider, ngaji nyender. Gak apa-apa ngaji juga ya, walaupun nyender ngaji juga. Ya, asal jangan jituk aja jituk. Ngaji ngantuk, nah repot kalau ngantuk kan salah pahamnya. Ya, guru ngomongin apa dia pahamnya apa. Nah, jangan jituk, ya, apalagi sampai jidur. Ngaji tidur, ya, yang masih ngaji. Ya, ngaji tidur dari awal dan akhir tidur aja. Dia nggak tahu ngomongin apa. Lebih parah lagi dia giler. Ngaji giler, di masjid udah ngaji, tidur giler lagi. Jangan, ya. Ya sekarang udah mau ngaji aja, ciping aja udah bagus. Udah mau hadir udah bagus. Nah, insya Allah mungkin kreatifnya karena bukan santri, ya, hadir bukan santri. Jadi mungkin untuk inovasinya dari ustadznya yang masih masukan sendiri, nanti bikin tulisan, bikin ringkasan, mempermudah para hadirin nanti biar dibagi-bagiin. Ya,
fotokopi biar masing-masing pulang. Oh, saya pernah ngaji bab siwak nih, paham dah. Jadi insya Allah juga seperti itu ke depannya. Mudah-mudahan tulisannya bisa selesai. Setiap bab nanti dibagi-bagi ya fotokopi sendiri ya. Susahnya juga fotokopi ya. Ntar DKM-nya ya, yang ngeprint gitu ya, copy paste dan ya dibagi-bagiin buat jamaah yang hadir mudah-mudahan bisa manfaat gitu ya. Nah sebelum udah jam 1 lewat, apa ada pertanyaan bab siwak? Insya Allah besok masih berlanjut Selasa, Rabu, Kamis. Jadi seminggu ini kita ngaji fikih ya. Ada yang mau nanya baik sesuai tema atau di luar tema itu silakan. Silakan. Oh, Assalamualaikum. Tanya tentang masalah air. Kalau seandainya air itu cukup untuk minum, kemudian kita Tidak bisa dahulu. benarnya gimana? Mana yang dahulukan? Pertanyaan bab air. Kalau kita punya air, ya, air ini cuma sedikit terbatas. Kita ingin pakai untuk minum, karena pertama kita harus mati, ya. Atau kita pakai wudhu kita mau sholat, ya. Nah ini nanti maksudnya bab tayamum tuh, ya. Kalau ada air, tapi air ini dibutuhkan untuk minumnya, ya. Sesuatu yang mulia, yang dimuliakan seperti manusia itu dimuliakan. Karena ada sesuatu yang tidak dimuliakan. Manusia yang tidak dimuliakan termasuk orang kafir harbi, orang kafir yang memerangi kita, atau orang yang zani muhsan, orang yang sudah nikah tapi dia berzina, itu nggak dimuliakan tuh. Tarikus sholat, orang ninggalin sholat nggak dimuliakan, ya. Anjing, babi nggak dimuliakan, ya. Orang murtad tidak mulia. Ini selain enam makhluk ini, 6 orang ini dan bersama anjing dan babi itu, kalau seperti kita, ini ada air, tapi kita pakai untuk mana dahulukan? Dahulukan untuk minum, karena untuk menyelamatkan jiwanya. Nah, sholatnya bagaimana? Air nggak ada, silakan anda bertayamum, ya. Tayamum itu anak Islam, jadi nggak memberatkan. Nah, kalau kita pakai untuk wudu, wah kalau kan kita ya nggak bisa minum, ya, karena air itu salah satu unsur kehidupan kita. Kalau nggak ada air itu nggak bisa hidup, susah, gitu ya. Jadi dahulukan untuk minum dan silakan sholatnya dengan bertayamum. Jadi sama seperti faktul kondisi seakan-akan tidak ada air. Gitu. Jelas kira-kira? Ya. Ada lagi mau nanya? Atau ada pertanyaan lain? Tidak ada? Cukup ya? Kalau cukup kita tutup dengan surat Al-Fatihah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ilmu yang kita dapat di siang hari ini bisa menambah cinta kita pada sunnah Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan bisa menambah motivasi kita lagi untuk lebih giat menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, menambah dekat kita pada Allah Subhanahu wa taala, menambah cinta Allah dan Rasulullah SAW. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa la fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahrum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a warzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.